Pernahkah kamu merasa begitu terjebak dalam rutinitas? Bangun pagi, berangkat kerja, dan pulang dengan rasa lelah yang sama setiap hari? Kadang, di tengah kesibukan itu, kita jadi lupa bagaimana caranya menikmati hidup. Kita lupa caranya mencintai pekerjaan, meluangkan waktu untuk diri sendiri, dan bersikap positif meski keadaan sedang tidak ideal. Tapi ada satu karakter yang mungkin bisa mengingatkan kita untuk kembali menikmati setiap momen sederhana. Dan itu adalah SpongeBob SquarePants. Ya, di balik tingkahnya yang konyol dan ceria, SpongeBob justru menyimpan pelajaran hidup yang dalam. Dari cara ia menghadapi tantangan, memperlakukan teman, hingga mengelola stres, SpongeBob seolah punya jawaban untuk masalah kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas 6 pelajaran hidup dari SpongeBob yang mungkin bisa membantu kita keluar dari rutinitas dan menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana. Pertama, cinta pada pekerjaan. Kalau kita bicara tentang dedikasi pada pekerjaan, SpongeBob mungkin adalah salah satu contoh paling sederhana namun kuat. Sebagai koki di Krusty Krab, SpongeBob mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Setiap hari ia datang dengan senyum lebar dan semangat yang menggebu. Baginya, membuat Krabby Patty bukan sekadar pekerjaan, ini adalah seni, ini adalah panggilan hidupnya. SpongeBob selalu menganggap setiap Krabby Patty yang ia buat sebagai sesuatu yang spesial, seolah-olah ia memasak untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika pelanggan tidak melihatnya. Disinilah kita bisa belajar satu hal. Mungkin pekerjaan kita saat ini bukanlah pekerjaan impian, atau bahkan bisa jadi hanya sekadar rutinitas yang terasa monoton. Tapi, jika kita mau mengerjakannya dengan hati, dengan semangat yang tulus seperti SpongeBob, mungkin kita bisa menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil. SpongeBob mengajarkan kita bahwa mencintai pekerjaan bukan berarti harus memiliki pekerjaan yang wah gitu. Cinta pada pekerjaan bisa kita temukan jika kita memberikan yang terbaik di dalamnya, apapun itu. Apalagi alasanmu adalah untuk keluarga atau untuk semua orang-orang yang kamu sayangin. Ya nggak boleh bermalas-malasan dong. Jadi mari kita tanyakan dengan sejujur-jujurnya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mencintai pekerjaan kita seperti SpongeBob? Atau bisakah kita mencoba melihat sisi yang lebih positif dari apa yang kita lakukan sehari-hari? Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat video selanjutnya dengan cara subscribe, like, tuliskan komentar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Kedua, SpongeBob tidak mudah menyerah. Seperti yang kita ketahui, kalau SpongeBob punya cita-cita yang sederhana, dia ingin bisa mengendarai perahu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ia terus gagal dalam ujian mengemudi bersama Nyonya Puff. Namun, apa yang membuat SpongeBob berbeda? Ia tidak pernah merasa kapok. Setiap kali gagal, ia kembali lagi dengan senyum lebar dan semangat baru. Dari sini kita bisa melihat bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang mematahkan semangat SpongeBob. Ia selalu melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi. Dalam hidup, kadang kita terlalu cepat menyerah hanya karena 1 atau 2 kali gagal. Tapi di sini SpongeBob mengingatkan kita bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan jika kita mau terus berusaha pantang menyerah. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bangkit kembali setelah gagal? Atau apakah kita terlalu takut untuk mencoba lagi? SpongeBob mengajarkan kita bahwa terus dan terus mencoba lagi adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Ketiga, SpongeBob selalu positif dan optimis. Satu hal yang membuat SpongeBob istimewa adalah caranya melihat hidup dengan kacamata positif. Dalam setiap harinya, ada saja hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Tapi, apakah itu merusak semangat SpongeBob? Tentu tidak kan? Ia tetap tersenyum,
dan selalu punya cara untuk melihat sisi cerah dalam setiap momen. Entah itu lewat meniup gelembung, bermain dengan Patrick, atau bahkan hanya berburu ubur-ubur di padang ubur-ubur, SpongeBob selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Disinilah kita bisa melihat dan belajar bahwa kebahagiaan sebenarnya tidak harus datang dari hal-hal besar atau mahal. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam momen-momen sederhana jika kita mau membuka hati dan menerima setiap keadaan dengan rasa syukur. Jangan habiskan waktu Anda yang berharga hanya untuk mengeluh. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kita menghargai kebahagiaan dari hal-hal sederhana? Apakah kita sudah memberi waktu untuk menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya bisa membuat kita tersenyum? Keempat, persahabatan dan kesetiaan. Jika ada satu kata yang bisa menggambarkan persahabatan SpongeBob dan Patrick, mungkin itu adalah kesetiaan. Meski Patrick sering melakukan hal-hal konyol atau membuat kesalahan, SpongeBob selalu ada di sisinya. Di dunia yang penuh dengan persaingan dan kesibukan, biasanya mudah bagi kita untuk melupakan pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan. SpongeBob mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kehadiran. Ketika sahabat kita sedang jatuh, dukungan dan kehadiran kita adalah yang terpenting. Sudahkah kita menjadi sahabat yang setia bagi teman-teman kita? Apakah kita hadir di saat mereka membutuhkan kita, atau kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri? Kelima, self-care melalui perhatian pada Gary. Di tengah kesibukannya, SpongeBob selalu punya waktu untuk merawat Gary, siput peliharaannya. Gary adalah salah satu hal yang penting dalam hidup SpongeBob, dan merawatnya adalah bentuk perhatian serta self-care bagi dirinya sendiri. Merawat Gary membuat SpongeBob merasa bahagia sekaligus memberi jeda dari kesibukan sehari-hari. Dari sini kita bisa belajar bahwa self-care adalah tentang meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuat kita merasa damai. Entah itu merawat hewan peliharaan, menonton film favorit, atau sekedar berjalan santai, meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Lalu apakah kita sudah cukup meluangkan waktu untuk merawat diri, atau apakah kita selalu sibuk dengan tuntutan hidup, hingga lupa untuk memberi jeda pada diri sendiri? Kalau iya, berarti mulailah belajar dari SpongeBob. Dan yang terakhir dari seorang SpongeBob adalah kreativitas tanpa batas. SpongeBob adalah sosok yang penuh dengan kreativitas. Dalam pekerjaannya, ia selalu mencoba berbagai cara baru untuk membuat Krabby Patty yang spesial. Setiap Krabby Patty yang ia buat seolah-olah adalah karya seni yang unik. Bagi SpongeBob, kreativitas bukan hanya soal coba-coba, tapi soal menciptakan hal yang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dari sini, kita belajar bahwa kreativitas bukanlah bakat bawaan, tapi sesuatu yang bisa kita tumbuhkan. Dengan berpikir kreatif, kita bisa menemukan cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan atau mengekspresikan diri, bahkan dalam hal-hal sederhana. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berpikir kreatif? Sudahkah kita berani mencoba sesuatu yang baru, atau apakah kita masih terpaku pada kebiasaan yang sama? Kesimpulannya adalah, dari karakter yang tampak sederhana ini, kita bisa belajar banyak tentang hidup. SpongeBob mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang mencintai apa yang kita lakukan, tidak takut gagal, bersyukur atas hal-hal kecil, setia pada sahabat, meluangkan waktu untuk diri sendiri, dan berpikir kreatif. Semua pelajaran ini sederhana, tapi bisa memberikan dampak besar dalam hidup kita. Jadi, pelajaran mana yang paling menyentuh hati kamu? Pelajaran SpongeBob mana yang ingin kamu coba terapkan dalam hidupmu? Silahkan, tinggalkan komentar di bawah.
dan bagikan kisah atau inspirasi yang kamu dapat dari SpongeBob. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.